Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian? Nah, Ibu Guru berharap anak-anak Ibu yang ada di rumah tetap dalam keadaan baik ya. Kemudian Ibu Guru juga berdoa supaya anak-anak Ibu yang ada di rumah semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa. Nah, Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga. Adapun muatan pembelajaran kita yang akan kita pelajari hari ini adalah pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang teknologi dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah belajar latar belakang kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Ada beberapa faktor pendorong kerjasama antar negara-negara yang ada di dunia. Di antaranya, kenampakan alam yang beragam, kemudian ada faktor perbedaan dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Kemudian ada juga latar belakangnya yaitu dipengaruhi oleh politik dan keamanan, kemudian adanya kesamaan dalam berbagai hal. Nah, anak-anak, yang kita bahas kali ini adalah kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Nah, Ibu Guru akan menjelaskan pertama dibentuknya ASEAN. Nah, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau yang disingkat dengan Perbara atau yang lebih populer dengan sebutan Association of Southeast Asian Nations atau yang disingkat dengan ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh 5 negara-negara pendirinya, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, hubungan suatu negara dengan negara lain tidak lepas dari kepentingan nasional masing-masing setiap negara. Nah, organisasi ASEAN ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. ASEAN dibentuk dengan salah satu tujuannya adalah memajukan pendidikan di kawasan Asia Tenggara dengan meningkatkan kerjasama pendidikan antar anggotanya. Nah, kita lihat kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Kerjasama antara negara-negara ASEAN di bidang pendidikan selama ini terus dijalankan dalam bentuk bilateral dan multilateral. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional negara-negara anggota ASEAN.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara-negara ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut mendorong terjalinnya kerjasama dalam bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Nah, kita lihat bentuk dari kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah deklarasi kerjasama pendidikan yang bertujuan mencapai masyarakat ASEAN yang peduli terhadap pendidikan. Kemudian pelaksanaan program pertukaran pelajar se-ASEAN. Yang keempat, kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kerjasama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Nah, kita lihat beberapa peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Yang pertama, mendukung program pertukaran pelajar dengan memberikan beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi. Kemudian menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pelajar Indonesia. Kemudian menyusun kurikulum pendidikan yang tepat. Dan yang keempat, kerjasama dengan negara lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selain itu juga, berikut ini kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang sosial yang erat kaitannya dengan bidang pendidikan. Yang pertama, pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Yang kedua, menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang cukup memadai. Kemudian melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan. Ibu Guru senantiasa mendoakan kalian dan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu Guru akan memimpin doa penutup kita, yaitu doa Salam Maria. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak Ibu, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk mengirimkan tugas-tugasnya hari ini. Terima kasih dan salam sehat.